Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar nih? Mudah-mudahan semua teman-teman yang nonton itu sehat walafiat di zaman new normal ini. So, ketemu lagi dengan aku Putri di channel Putri Mardia. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nge-like dan juga komen nanya-nanya tentang PPG, bahkan ada yang nge-DM juga. Aku senang deh bisa berbagi banyak dan video aku bisa bermanfaat buat teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa juga ya teman-teman untuk di-subscribe. So, seperti judul yang aku tulis di video kali ini, aku akan kasih 5 tips agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan info pendaftaran PPG Prajabatan. Gimana caranya? Yuk, jangan lupa tonton sampai habis ya. Oke? Yuk kita simak. 5 tips agar teman-teman gak ketinggalan info pendaftaran PPG Prajabatan Mandiri. Gimana caranya? Yuk teman-teman simak terus videonya sampai habis ya. Oke, yang pertama pastinya melalui channel aku. Karena insya Allah atas izin Allah, aku akan share informasi terbaru tentang PPG Prajabatan Mandiri. Terutama informasi tentang kalau ada pendaftaran. Jadi teman-teman jangan lupa di-subscribe ya channel aku, dan juga ketik lonceng yang ada di bawah agar teman-teman terus dapat notifikasi video-video terbaru dari aku. Oke. Terus yang kedua, teman-teman bisa follow Instagramnya @info_ppg. Nih di sini aku tampilin di sini ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat segala informasi tentang pendaftaran, tentang syarat, tentang apapun PPG Prajabatan khususnya ada di sini. Jadi teman-teman bisa pantengin, ini bisa di-follow, jadi teman-teman selalu update informasinya. Oke? Terus yang ketiga itu aku sih saranin teman-teman untuk join juga di grup PPG Daljab dan Prajab. Di situ lumayan aktif teman-teman. Jadi teman-teman mau nanya apapun ke teman-teman ada di situ. Jadi misalnya teman-teman nanya tentang kapan pendaftaran, atau udah ada pendaftaran atau belum, atau misalnya biasanya ada member yang dia pantengin tentang PPG, mereka juga kadang update sudah buka nih pendaftaran, mereka pasti akan share. Nah, kalian bisa dapat informasi juga dari situ. Lumayan aktif member-membernya di situ. Terus untuk yang keempat dan kelima, ini aku juga akan kasih lihat langsung teman-teman gimana cara lihat website resminya dan juga website resmi dari LPTK. Nah gitu ya. Oke, kita simak. Jadi aku nanti lihat langsung di laptop, dan hasil lihatan laptop aku ini akan aku tampilin juga di layar kamera teman-teman, layar handphone teman-teman atau laptop teman-teman. Oke? Yuk kita lihat sama-sama. Oke teman-teman, aku akan tunjukin gimana caranya tadi yang di tips keempat ya, yaitu mencari informasinya melalui website resmi PPG. Yuk kita coba teman-teman buka Google Chrome, lalu teman-teman di browsernya teman-teman ketik aja langsung pendaftaran.ppg.ristekdikti.go.id. Lanjut enter. Kita tungguin ya. Agak loading. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa dapat informasi tentang PPG juga. Jadi kalau ada pengumuman atau ada perubahan dan segala macam, itu teman-teman bisa lihat di sini gitu. Ya. Ini bisa lihat di beranda, itu berarti informasi yang latest, yang terakhir gitu. Nah, kalau teman-teman mau lihat yang sebelum-sebelumnya, mungkin bisa buka, diklik di bagian informasi. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat. Gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen tahu juga linearitas jurusan yang cocok buat teman-teman bisa klik nih di sini nih. Nah, teman-teman jadi bisa ngelihat jurusan yang linear dengan jurusan teman-teman ini apa. Contohnya teman-teman kalau guru PKN misalnya, teman-teman bisa ikutan di jurusan guru kelas SD ya. Gitu nih, kita lihat ya, kita lihat ya.
saya nggak bisa bahasa satu, tapi kita lihat sepintas aja. Ini misalnya teman-teman, misalnya ada bidang studi PPG-nya tuh ada guru kelas yang bisa atau yang linear dengan bidang studi guru kelas. Ini tuh ya ini program studinya S1 atau D4-nya PGSD, PGMI, PKN, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia, terus tadris bahasa Indonesia, terus IPA, IPS, psikologi juga. Jadi teman-teman kalau yang murni psikologi mau jadi guru, teman-teman bisa ikut PPG yang guru kelas SD gitu. Ini masih banyak lagi nih yang lain. Nah itu kalau mau ngeliat linearitasnya teman-teman. Nih lanjut lagi, teman-teman kalau mau lihat pengumuman atau pendaftar mandiri yang sebelumnya, teman-teman bisa lihat di sini, bisa diklik di sini. Pokoknya teman-teman bisa coba-cobain aja ngelihat di sini. Nih seperti ini misalnya ya. Bisa dibuka nggak? Kalau bisa dibuka syukur. Kalau nggak bisa dibuka, nanti aku kirimin link di description. Ini nggak bisa. Berarti nanti aku share link ya teman-teman. Jadi teman-teman tahu contohnya pengumumannya seperti apa. Karena di situ tuh ada pilihan jurusannya. Jadi yang seperti aku pernah bilang di video sebelumnya, jadi setiap tahun setiap pembukaan PPG Prajabatan itu tidak sama jurusan yang dibuka, tergantung kebutuhannya biasanya. Tapi mungkin ada beberapa jurusan yang beberapa tahun ini tetap ada. Salah satu jurusan aku juga masih ada teman-teman, gitu. Jadi teman-teman bisa cek. Terus nanti juga ada ininya, proses tahapan-tahapan apa aja yang akan teman-teman ikuti. Contohnya misalnya ada tes administrasi, tes akademik, sama tes minat dan bakat. Nah 3 tes ini yang akan teman-teman lalui gitu ya. Dan biasanya ada biaya pendaftarannya berapa. Oke, itu yang tips keempat. Sekarang aku mau kasih teman-teman tips yang kelima, yaitu teman-teman bisa ngecek juga informasi tentang PPG, pembukaan dan segala apapun itu di salah satu website LPTK PPG. Contohnya mau tahu LPTK mana aja nih yang menjadi kampus mana aja nih yang jadi LPTK untuk kegiatan PPG, pelaksana pendidikan PPG. Teman-teman bisa ketik, cek di sini ppg.kemendikbud.go.id slice LPTK slice. Oke, enter. Oke, ada yang salah nih dari ininya. Bentar kita coba ya, PPG. Atau teman-teman bisa langsung di Google juga bisa nih, keywordnya ini LPTK PPG nih. Tungguin ya, lagi loading. Oke, nah seperti ini nih teman-teman, bisa pilih yang ini nih, pilih yang ini ya. Kita klik. Nah di sini nanti akan keluar. Kalau zamanku dulu cuma 30-an LPTK, sekarang sudah ada 61 LPTK seluruh Indonesia. Dan itu sudah tersebar dari Aceh sampai ke Papua tuh kalau nggak salah udah ada teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek satu-satu. Tapi ya itu lagi kurangnya ya teman-teman, tidak semua jurusan yang jurusan PPG, jurusan program studi PPG yang dibuka di tahun itu atau pada saat itu ada di satu kampus. Gitu. Jadi beda-beda tuh teman-teman. Nanti aku kasih contoh ya. Oke, kita coba satu ya. Ini aku coba buka kampus tempat aku daftar dulu, yaitu Universitas Tanjung Pura. Nah ini kampus yang ada di kota aku, Pontianak. Mana ya? Nah ini dia. Teman-teman langsung klik aja link yang tertera di sini. Nanti dia akan langsung kebuka nih. Nah seperti ini tampilannya. Teman-teman lihat di atas ini ada pilihan. Teman-teman klik yang info PPG. Gampang ya? Gampang banget. Nah, teman-teman buka-buka aja di sini, mau tahu tentang apa misalnya. Di sini ada profil lagi, ada akademik, ada tentang kurikulumnya, ada tentang orientasi akademik, lokakarya dan segala macam.
biasanya ini kalau di akademik ini kayak lokakarya tuh kalau kita biasanya ada kegiatan-kegiatan lah gitu yang menjadi program dari PPG. Nah, kita langsung buka aja ya PPG Prajabatan di sini. Oke dah. Nah, ini dia teman-teman, ini yang tahun kemarin nih, akhir tahun kemarin nih pembukaannya. Jadi kalau teman-teman mau lihat, kita klik salah satu ya. Kita coba klik yang ini. Oke. Jadi sempat pada akhir tahun 2019 kemarin buka tuh pendaftaran PPG Prajabatan mandiri, yaitu di akhir November di awal November sampai akhir Desember, tapi ternyata diperpanjang sempet kalau nggak salah. Nah, ini nih teman-teman. Nih, dia nih update 1 November sampai dengan Desember, tapi nanti ada info lagi di atasnya kalau nggak salah itu dia perpanjang masa pendaftarannya. Nah, di sini teman-teman bisa ngeliat tuh syarat mengikuti PPG. Kalian cek tuh checklist satu-satu. Apakah kalian S1 dari perguruan tinggi yang akreditas minimal B? Kalau iya, centang. Terus yang kedua, berusia setinggi-tingginya 30 tahun. Tapi setahu aku ada info terbaru, ada salah satu LPTK yang menjawab satu pertanyaan penanya gitu. Jadi apakah dia di umur 30 lebih masih bisa daftar PPG Prajabatan? Ternyata ada perubahan sampai 34 apa 35 gitu maksimal teman-teman. Jadi masih ada kesempatan nih teman-teman buat yang udah mungkin berasa umurnya udah 31, 2, 3, 4 gitu, masih bisa kesempatan. Oke, terus persyaratan berikutnya yaitu harus linear ya dengan program studi yang kalian daftar. Misalnya yang tadi saya bilang, kalau kalian memang jurusan pendidikan PKN, kalian bisa daftar jadi guru kelas kayak gitu-gitu. Jadi kalian lihat linearitasnya di situ. Jadi biar nggak salah teman-teman. Selanjutnya proses seleksinya ada seleksi akademik, administrasi dulu, baru akademik, baru bakat, minat, kepribadian dan panggilan jiwa. Nah, untuk tips dan soal-soal akademik nanti aku akan buat setelah video ini, aku akan share juga kalian. Kalau mudah-mudahan cepet ya pembuatannya. Terus seleksi bakat dan minat aku udah sempat bikin di sini. Nanti aku masukin linknya. Tinggal kalian klik aja di sini teman-teman. Nah, udah itu di sini nih. Khusus di Untan. Nah, yang aku bilang tadi ya, nggak semua kampus itu menangani semua program studi yang dibuka pada saat itu. Nah, contohnya nih di Untan, di Universitas Tanjung Pura, cuman dikasih 3 jurusan nih dari Kemenristek-Dikti, yaitu PGSD, PJKR dan juga matematika. PGSD ini paling banyak teman-teman, kayaknya di hampir di semua daerah pasti ada gitu. Yang sulit itu sebenarnya yang jurusan-jurusan produktif ya teman-teman, kayak jurusan aku teknik itu nggak di semua kota ada, paling dibanyakan di Pulau Jawa biasanya gitu. Tapi kalau PGSD, PJKR, matematika memang ada di sini. Nah, biaya pendaftarannya di sini disebutin juga 300.000. Ya sama ya kayak kita mau daftar jadi mahasiswa baru untuk S1 dan segala macam gitu. Terus ada biaya pendidikan. Biaya pendidikannya ini nih teman-teman. Jadi setiap kampus beda-beda juga ya. Mungkin ada yang 8 juta, ada yang 8,5. Nah, kalau khusus di Universitas Tanjung Pura ini 8.500.000 per semester, teman-teman. Oke, jadi teman-teman udah harus prepare, nggak cuma prepare tesnya, tapi juga prepare uangnya, gitu. Oke, dan dari sini teman-teman udah bisa paham dan tahu ya. Kalau misalnya perubahannya kita bisa cek juga nih. Nah, ini perubahannya. Perubahan jadwalnya kemarin itu sempat di Oke. Nah, ini nih teman-teman. Untuk jurusan-jurusan yang kemarin yang terakhir. Ada jurusan PGSD, BK, Pendidikan Kewarganegaraan, PJKR, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Sejarah, Akuntansi dan Keuangan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Teknik Otomotif,
perhotelan dan jasa pariwisata, agribisnis tanaman, pangan, dan hortikultur. Jadi cuman buka 13 jurusan atau program studi aja. Jadi teman-teman benar-benar harus dilihat ya. Nah ini nih jadwalnya nih teman-teman. Biasanya memang PPG itu udah terjadwal ya. Jadi pendaftaran online-nya kapan, seleksi administrasinya kapan, pengumuman administrasi kapan, seleksi bakat minatnya kapan, pengumuman pokoknya dia udah inilah well managed sih menurut aku. Persyaratan calon pesertanya seperti apa, teman-teman bisa cek. Nah, salah satu persyaratannya itu adalah bebas nafsa yang dibuktikan dengan keterangan BNN. Ini nih yang paling mahal juga nih teman-teman. Bukan nafsa ini ya, yang paling mahal tuh yang ada ini. Ada nggak ya kalau aku dulu PPG yang bersubsidi itu juga ada surat keterangan kejiwaan teman-teman, itu paling mahal ngurusnya ya, 200 lebih apa 300-an atau 400-an saya lupa deh ngurusnya gitu. Itu mahal lumayan. Kalau ini kayaknya nggak ada sih. Oh jadi aman sih, paling cuman BNN ya teman-teman ya. BNN itu kemarin aku 100-an gitu ya, 100 lebih gitu. Kalau kesehatan murah lah, masih murah sih. Terus pelakuan baik. Oke, ini lumayan. Oh nih, nah ini dia nih teman-teman, persyaratan calon peserta berusia setinggi-tingginya 34 tahun ternyata. Dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Oke, jadi udah terpecahkan ya bahwa untuk PPG Prajabatan Mandiri maksimal usianya 34 tahun. Dan statusnya boleh menikah. Kalau zaman saya dulu yang bersubsidi nggak boleh menikah. Dan dan berhak maksudnya mau untuk tidak menikah selama pendidikan. Kalau mandiri mah bebas ya karena bayar sendiri gitu. Oke, seperti ini nanti teman-teman bisa baca lagi. Teman-teman bisa cek lagi informasinya biar nggak salah dan teman-teman udah prepare. Oke? So, kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa komen langsung di bawah. Insya Allah nanti Putri akan jawab langsung, ataupun nanti Putri bisa bikin satu video khusus untuk jawab pertanyaan teman-teman tentang PPG. Ya, oke. Kalau ada kurang-kurang informasi atau salah informasi, mohon dimaafkan dan diingetin. Kalian bisa komen juga, ngingetin. Atau kalian mau kritik, kalau kalian mau kasih masukan ke aku, video apa lagi yang harus dibuat dan segala macam, silahkan komen di bawah. Untuk video berikutnya, insya Allah aku mau bikin video contoh soal seleksi akademik ya teman-teman, beserta tipsnya gitu. Sebenarnya tipsnya gampang sih, doa ibu, karena saya dulu cuman satu persiapan tidak ada, yang ada cuman doa ibu gitu. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga komen, serta klik lonceng yang ada di bawah untuk dapetin notifikasi video aku berikutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.